Hi everybody, welcome back again di Altcoin Update. Happy weekend everyone. Selamat merayakan akhir pekan ya. Semoga akhir pekan teman-teman sekalian menyenangkan. Dan di akhir pekan ini untuk starter di awal pekan depan saya akan start untuk update di altcoin. And then next kita bakal update untuk Bitcoinnya. Dan mungkin sebagai starter pertama saya pengen buka kembali di salah satu update Bitcoin beberapa waktu lalu, di mana memang saya ngadain teman-teman untuk request ya mengadakan vote di sini. Dan dari vote ini saya lihat ada 26 replies total. Dua yang saya note karena ini dua orang ini ya bagi saya adalah orang yang cukup suportif ya di dalam YouTube channel saya. Yang pertama adalah Kak Joseph Willis and the second one is Kak Cahya Pranata. Ini orang yang selalu komen dan selalu memberikan apresiasi atau support terhadap YouTube channel saya. Saya juga cukup yakin teman-teman yang lain juga demikian. That's why I'm opening ya komen seperti ini supaya teman-teman bisa berdiskusi juga ataupun menyampaikan koin yang mungkin menjadi pilihan teman-teman untuk kita bahas di next update. Dan oleh karena itu, starting from Avalanche dan Sandbox, saya cukup yakin ini mewakili banyak teman-teman juga di dalam YouTube channel saya. So kita bakal start dari yang pertama. Mungkin saya akan start dari Avalanche dulu, because something interesting terjadi pada Avalanche. Meanwhile kalau Sandbox ini kan posisi urutan dia agak lebih di bawah ya dibandingkan dengan Avalanche. Jadi perhaps next one ya untuk Ko Joseph ya kita bakal bahas setelah Avalanche dulu. So once again everyone, thank you yang udah ngasih komen di kolom komentar di YouTube channel saya. Selebihnya nanti akan saya filter again dan nantinya akan saya post di Telegram. So make sure kalian juga subscribe di Telegram kita supaya kalian bisa ikut berpartisipasi dalam voting, dan juga yang lebih penting sih sebenarnya adalah kita bisa ngasih update-update juga setiap harinya buat teman-teman sekalian. Oke? So starting dari Avalanche. Apa yang menarik dari Avalanche? Setelah saya cek lagi, Avalanche itu di peringkat 18 dari segi market cap, dan tentu saja 18 ini dalam tanda kutip termasuk dengan stablecoin ya. Jadi kalau kita tarik stablecoin dari USDT, USDC dan BUSD, jatuhnya itu peringkat 15 untuk Avalanche, which is lumayan bagus lah karena masuk top 20. Dan kalau kita lihat dari pergerakannya pun sebenarnya ternyata setelah saya recheck lagi lumayan menarik perhatian, karena untuk closing weekly kali ini di Avalanche menurut saya cukup ideal dan cukup menarik ya untuk menjadi sebuah konfirmasi bahwa masih ada reaksi dari buyersnya. Jadi secara sederhana teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau misalkan perhitungan berdasarkan Elliott Wave Count aja ini menarik ya. Di sini kita bisa katakan bahwa ada potensi kenaikan ini sudah berlangsung selama 5 wave. Jadi ini adalah one of a big impulsive move to the top. And then kita masuk ke dalam fase koreksinya. Ya, untuk fase koreksinya sendiri, saya belum begitu yakin apakah ini udah akhir dari koreksinya. Tapi yang saya tahu pasti adalah kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah satu-satunya area yang memberikan pergerakan atau reaksi pada Avalanche, sehingga harga pada Avalanche pada terakhir kali kita berada di area atau di level ini itu memberikan impact yang lumayan besar bagi harga dari Avalanche sendiri. Jadi yang saya perhatikan adalah teman-teman bisa lihat di sini ini terdapat area resistance yang akan saya berikan dengan istilah ya ini resistance. Tapi in the end poin pentingnya adalah resistance yang ada di sini itu berhasil di break setelah Avalanche mencapai level ini. Jadi kalau saya bisa bilang teman-teman, dari level ini sampai ke atas ini memiliki demand yang sangat luar biasa banyak ya seiring dengan prosesnya. Tapi yang sudah tahu istilahnya bukan yang sudah tahu ya, yang sudah pasti adalah inisiatornya atau siapapun yang memulai itu asal muasal dari level ini. Dialah yang menjadi pendorong sehingga harga mampu bertahan dari penurunan yang luar biasa signifikan sebelumnya. Dan seberapa signifikan teman-teman bisa ukur ya, dari topnya ke bottomnya ini sekitar lebih kurang 79%. Baru kemudian dia rebound. So the question is, siapa yang beli di level ini dan mampu mempertahankan harga di level tersebut dan bahkan mengubah tren dari yang tadinya penurunan ibaratnya menjadi kembali uptrend ya, atau kembali ke tren utamanya. Ini kan ibaratnya di dalam tren kecil itu ada downtrendnya ya, lower low, lower low, lower low, lower low, and then no lower low, double bottom, boom, dia tarik terbang dan akhirnya create new high level ya di tahun 2021. Nah sekarang slowly harga pada Avalanche itu kembali ke level tersebut, dan kalau teman-teman lihat sekitar 1 minggu yang lalu Avalanche itu lumayan drop
ya, drop dengan sebuah big red candle pada time frame weekly, dan di pekan ini itu dibalas dengan super big green candle. Secara sederhana, candlestick pattern kita bisa katakan bahwa closing minggu ini itu akan menentukan untuk pergerakan avalanche, at least untuk midterm ataupun untuk short term. Karena kita bisa lihat dengan adanya terbentuk kondisi seperti ini bisa diasumsikan sebagai yang namanya bullish engulfing pattern. Nah, secara sederhana kalau bagi saya itu mengindikasikan atau memberikan arti bahwa artinya di level ini, di mana sebelumnya memang ada reaksi pada market atau pada harga aksi avalanche, itu akhirnya memberikan reaksi yang serupa di level tersebut. Dan sepertinya ini adalah hal yang sangat wajar untuk terjadi, sebab secara close candle ini adalah close candle terendahnya pada tahun 2021, dan kita bisa drag ini ke samping, which is ini lowest levelnya saat ini ya. Kita bisa katakan bahwa support level di level yang sama itu memberikan reaksi yang serupa. Nah, jangan expect untuk harga terjadi seperti ini ya. Jadi saya tidak expect ini untuk terjadi. Tapi paling tidak teman-teman sekalian, kalau misalnya kita melihat setelahnya ada koreksi, minimal dia naik, kita nggak expect dia naik sampai lumayan signifikan ya. At minimal dia bisa kembali ke bagian atas daripada trendline ini aja. Itu kenaikan dari harga saat ini ke atas ini itu sekitar 18-20% lebih kurangnya. Dan ini adalah angka yang cukup lumayan untuk dipertimbangkan jika teman-teman hendak memanfaatkan pergerakan pada si avalanche untuk saat ini. Oke, mudah-mudahan sejauh ini clear ya untuk di time frame weekly. Di daily tentu saja saya akan bawa ini lebih singkat karena kita udah bahas secara lengkap di time frame weekly. Mungkin di sini saya akan provide dengan key level aja yang buat teman-teman pantau ya. Kalau sementara di sini saya anggap ini sebagai fake out ya. Jadi kita nggak ngeliat ini seperti true break, itu melainkan hanyalah sebuah fake out aja. Mungkin sedikit adjustment, karena kita juga pengen lebih konservatif ya untuk make sure bahwa ya kita jangan langsung bias ya begitu ngelihat itu break, padahal baru beberapa tick aja kita udah anggap ini sebagai sesuatu yang sangat masif dan powerful. Nah, saat ini posisi yang kita bisa pantau adalah secara close candle, si avalanche itu terakhir break di sini dan dia create new low level setelah area tersebut. Kalau saya istilahnya tarik garis kembali, kayak sebenarnya lebih bukan ke arah menarik garis ya. Mungkin lebih tepatnya kita bisa asumsikan bahwa di level ini terdapat area resistance yang lumayan kuat, dan itu yang saat ini menahan avalanche untuk langsung rebound signifikan. Namun kalau teman-teman perhatikan pada prosesnya, ini saya bisa katakan terbentuk sebuah V formation, merupakan awal dari potensi terjadinya reversal pada pergerakan si avalanche. Dan oleh karena itu, kalau kita mau dapat lebih detail, kita mungkin bisa start untuk melakukan analisa pada time frame 4 jam. Nah, sementara yang terlihat adalah kalau teman-teman perhatikan di sini, avalanche sebelumnya lumayan respect ya terhadap yang namanya EMA 21. Retest EMA 21 beberapa kali dan akhirnya rejection terjadi. Ya, retest terhadap EMA 21 kembali ada rejection sampai akhirnya EMA-nya berhasil di break dan sekarang EMA-nya berfungsi sebagai support. Ya, jadi teman-teman perhatikan selama EMA 21 dan kebetulan saya pakai satu lagi adalah EMA 8. Selama EMA 8 dan 21 ini belum bersilangan, berarti sebetulnya possibility untuk si avalanche naik kembali sampai dengan kondisi saat ini menurut saya masih memiliki peluang yang cukup besar. Alright. Nah, sebenarnya agak berbeda dengan dengan di time frame daily. Karena kalau misalnya pada time frame 4 jam ini sebenarnya secara posisi sebelumnya udah sempet close. Ya, tapi close-nya ini kita nggak bisa katakan dengan powerful banget karena teman-teman lihat dari segi volume pun ya memang sih ada spike tapi nggak segimana banget ya dibandingkan dengan yang sebelumnya terjadi pernah lebih masif lagi daripada kondisi tersebut. Kalau misalnya saya lihat sih untuk saat ini gimana probabilitas yang bisa dimanfaatkan untuk si avalanche. Sebenarnya pada short term time frame mungkin lebih enak untuk cari posisi long. Simpelnya adalah selama di time frame 4 jam untuk exponential moving average-nya belum crossing kembali ke bear cross, berarti possibility untuk avalanche bisa rebound lagi itu harusnya lumayan lebih tinggi dari segi probabilitas ya. Kecuali situasi kayak gini. Teman-teman bisa lihat ya, ini bear cross, kemudian bull cross, bear cross lagi, bull cross lagi. Nah, situasi seperti ini cenderung menunjukkan bahwa pergerakan cenderung sideways ya. Tapi pada beberapa case tertentu, ada pun kondisi seperti ini. Ketika dia retest terhadap EMA 21, so far so good, sampai akhirnya terjadi bear cross. Oke, dan begitupun di sini ya.
Teman-teman bisa perhatikan EMA 21, EMA 21, EMA 21, EMA 21. Di sini pun sama EMA 21, EMA 21, EMA 21 sampai akhirnya harga terjadi break. Nah, jadi yang perlu disimpulkan sebetulnya bukan berarti kita benar-benar plak-plakan ngikutin EMA 21 ya, tapi kita juga harus tahu struktur pergerakan harganya. Seperti misalnya contoh, teman-teman kalau lihat dari time frame hourly, let's say kita tarik balik ke time frame yang 1 jam ya. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi pada si avalanche? Sejauh ini yang saya perhatikan, pada saat break terjadi di sini dengan lumayan impulsif, ya teman-teman bisa simpulkan seperti itu. Di sini lumayan impulsif, di sini juga lumayan impulsif. Maka di dua area ini itu memiliki demand yang mungkin cukup powerful ya untuk mengangkat harga avalanche kembali. Dan di bawah ini, so far kalau saya sih akan menarik candle terakhir di range price ini, karena sebab setelah candle itu kita bisa lihat dia naik terus menerus signifikan dan dia mampu create new high level. Which means ini adalah break terhadap resistance terakhirnya dia. Saya akan kasih note seperti ini. This one is a break. And then kalau saya extend ke samping, more or less ini adalah salah satu dimensionya dia ya, yang bisa memberikan reaksi. Sebab break di sini menurut saya bukanlah break yang biasa aja, tapi break dengan power juga di sana. Lalu kalau saya tarik lagi, yang ini kita hilangkan ya. Sekali lagi kita pengen lihat juga bagaimana proses di trend yang lebih kecil. Sejauh ini ada sebuah downtrend yang terbentuk sebab lowest price di level ini sudah berhasil di break. Jadi teman-teman antisipasi adalah melihat di time frame yang lebih kecil apa sih yang sebetulnya sedang terjadi. Oke, saya tahu di sini sedang terjadi breakdown terhadap si avalanche. Avalanche sudah create yang namanya new low level. Dia kembali lagi ke area di mana sebelumnya memberikan tekanan sellers. Ya, setelah itu kita bisa lihat reaksi kembali masuk ke market dan membawa harga untuk turun kembali sampai akhirnya pada pergerakan hari Minggu tadi siang tepatnya jam 1 itu mulai ada dorongan ya dari buyers dan berhasil membuat si avalanche ini break terhadap area supply sebelumnya, which is di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bilang ini adalah supply atau misalkan resistance, di sini sudah berhasil di break dan posisi saat ini itu retest terhadap level tersebut dan juga terhadap EMA 21-nya dia. Jadi pertanyaannya adalah untuk yang di time frame 1 jam, apakah ini bisa istilahnya bisa disimpulkan bahwa merupakan sebuah indikasi awal dari potensi terjadinya rally atau continuation terhadap impulsif pergerakan sebelumnya. Ya, jadi untuk saat ini saya mungkin akan memberikan note ya bahwa avalanche di sini secara pergerakan itu mungkin lebih nyaman untuk dilakukan, mungkin pemanfaatannya ya lebih ke arah untuk long position kalau dari saya. Nah, mungkin kembali lagi nih ke teman-teman punya pandangan kah yang berbeda, istilahnya teman-teman lihat apakah ini kayaknya cenderung short ya dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk short pun saya lumayan agree sebab kita belum berhasil benar-benar break dari resistance ya. Cuman selama di lower time frame-nya seperti ini, di time frame yang lebih kecil seperti 1 jam, 15 menit, kamu akan lihat saat ini yang mendominasi adalah buyers. Maka kita tidak bisa semerta-merta langsung melakukan short position di mana kondisi pada lower time frame-nya juga itu masih dalam keadaan yang bullish. Ya, kecuali posisi di lower time frame itu udah cenderung lebih ke arah bearish. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan karena ada sinkron antara higher time frame dan juga lower time frame. Dengan demikian, kalau misalnya ini match, teman-teman bisa manfaatin dan probabilitasnya harusnya lebih tinggi. Oke, nah sementara itu dulu saya lihat dengan breaknya saat ini yang terjadi kebetulan di weekend juga, paling tidak sih harusnya ada possibility kalaupun momentumnya lemah ya. Paling tidak ini bisa menjadi sebuah channel yang pada akhirnya kalau misalnya dia gagal atau terreject lagi dari area yang lebih tinggi, itu bisa menyebabkan terjadinya namanya double top. Mungkin diiringi dengan bearish divergence juga. Oke. Jadi untuk saat ini pemanfaatan kalau dari saya sih personally untuk melihat short termnya mungkin lebih ke arah long. Cuman sedikit masukan aja nih kembali lagi untuk teman-teman ya, saya pengen remind bahwa ini adalah closing untuk time frame weekly juga. Biasanya opening Senin market akan bergerak cukup liar. Jadi setidaknya pertimbangkan resikonya dulu sebelum kalian benar-benar consider untuk masuk di avalanche ini. Alright, saya rasa itu dulu teman-teman update sementara. Kesimpulan saya ngelihat ini masih punya probabilitas untuk naik lagi dan di time frame daily pun demikian ya, baik daily maupun weekly keduanya sama-sama memberikan indikasi atau potensi bisa terjadi yang namanya reversal. So buat teman-teman sekalian silahkan pertimbangkan kembali, manfaatkan kembali apa yang rencananya kalian akan transaksikan pada avalanche. Please be advised bahwa ini adalah sebuah analisa dan opini pribadi, bukan berarti sebuah signal ataupun sudah pasti benar ya apapun yang saya bahas. But in the end
sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk gabung di grup Telegram dan make sure kalian vote untuk next altcoin setelah Sandbox. Oke? Once again, thank you everybody. Have a nice weekend yang sudah berakhir, dan semoga besok di hari kerja dan aktivitas teman-teman bisa kembali lebih produktif lagi dibandingkan pekan-pekan sebelumnya, dan karena memulai ya pokoknya begitulah ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu dulu. Thank you very much. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys. Bye bye.